menanyakan tentang masalah di sekolah masing-masing, yaitu tentang bagaimana Bapak menyikapi jika sekolah Bapak terjadi tindakan kekerasan bullying terhadap siswa, apa penyebabnya, kemudian apa solusinya. Baik, terima kasih. Bullying itu adalah suatu tindakan agresif yang biasanya dilakukan seseorang untuk mengintimidasi atau mendominasi orang lain yang dinilai lebih lemah. Perilaku penyimpangan sosial ini dapat terjadi di mana saja, mulai dari lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, maupun lingkungan di masyarakat. Nah, seseorang yang dianggap lemah ini itu seringkali menjadi target bully. Nah, dalam kegiatan sehari-hari, orang dibully itu karena mereka tuh kesulitan dalam mempertahankan dan melindungi dirinya sendiri. Nah, lantas bagaimana cara menyikapi serta kira-kira penyebabnya seperti apa? Kalau menurut saya itu penyebab bully itu adalah seorang itu melakukan tindakan kekerasan bully itu ya karena faktor itu dari dalam dirinya sendiri. Jadi beberapa hal yang bisa saya sampaikan penyebabnya itu mereka tuh melihat orang tua yang sering bertengkar, pola asuh orang tua yang tidak sesuai dengan keinginan anak di zaman sekarang. Apalagi sekarang udah abad 21, teknologi semakin maju, teknologi semakin berkembang. Sekarang kalau kita lihat di lingkungan, anak kecil itu sudah memegang gawai atau HP. Anak kecil tidak dikasih HP itu saja kita lihat sudah menangis. Nah, seperti itu. Nah, kemudian biasanya yang dari dalam diri lagi itu ya rasa percaya diri anak itu rendah. Anak sulit bersosialisasi. Anak itu selalu ingin diterima dalam pergaulan. Kemudian ada juga pengaruh dari orang-orang sekitar. Ada juga dari gadget atau game. Nah, kemudian seorang anak itu biasanya tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian menurut saya jenis bully itu ada berbagai macam. Pertama, bully secara fisik. Nah, itu biasanya ada jenis luka. Berarti anak itu sudah fisik, mungkin mereka ribut, dianiaya, ditendang oleh temannya. Nah, itu sengaja maupun tidak sengaja. Nah, yang jelas itu akan kelihatan nanti ada luka di fisiknya, entah di bagian tangan, kaki, perut, wajah, dan lain sebagainya. Kemudian yang bully secara lisan, berarti kan secara verbal, secara langsung, biasanya itu kena perasaan. Mungkin diejek oleh temannya, misalnya pakaiannya selalu kucel, kotor, bau mungkin. Jadi teman-teman itu nanti akan selalu mengejek itu dan mengasut teman-temannya yang lain untuk jangan bergaul dengan dia. Nah, itu juga bisa termasuk kategori bully. Nah, kemudian yang sosial itu ada. Nah, cuma yang sosial ini biasanya dia tidak bisa kita lihat secara langsung. Nah, biasanya temannya ini akan mengasut temannya yang lain agar menjauhi si anak ini, anak yang dibully ini. Misalnya, jangan bergaul sama dia karena di rambutnya banyak kutu. Misalnya, padahal di rambutnya tidak ada kutu. Nah, itu cuma untuk mempengaruhi temannya aja biar menjauhi anak yang dibully ini. Nah, otomatis itu akan kena mental. Kenapa? Karena dia dijauhi oleh teman-temannya yang lain. Dia tidak ada komunitas untuk belajar, entah itu di dalam kelas maupun di luar kelas saat jam istirahat berlangsung. Kemudian di internet juga bisa. Mungkin untuk anak SD, internet itu, apalagi sekarang sudah abad 21, tingkat kemampuan anak SD untuk menggunakan gawe atau gadget itu sudah sangat luar biasa sekali. Secara langsung tidak langsung, dia sudah menemukan hal-hal yang tidak bisa dikontrol oleh orang tua maupun guru. Nah, disinilah letak pola asuh yang sebenarnya harus lebih ditingkatkan lagi dari orang tua tentunya. Karena 100% orang tua yang tahu bagaimana perkembangan psikologis anaknya sendiri. Apalagi orang tua harus bisa mengontrol jam berapa anaknya harus menggunakan gadget, jam berapa dia harus belajar,
dan jam berapa dia harus melakukan kegiatan hal-hal yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, tadi Ibu bertanya bagaimana cara mengatasi atau menangani masalah bully. Ya, kalau menurut saya itu yang pertama itu adalah yang paling dominan, itu poinnya adalah faktor dari orang tua. Kenapa orang tua? Dengan pola asuh yang baik dari orang tua, otomatis contoh kasih sayang, selalu perhatian. Karena sekecil apapun perhatian itu adalah hal yang terpenting yang diinginkan oleh seorang anak, mendapatkan kasih sayang dan lain sebagainya. Dengan pola asuh yang baik, komunikasi yang lebih baik antara orang tua dan anak, relasi hubungan anak dan orang tua bisa terjaga dengan baik. Nah, itu saya rasa akan bisa menanggulangi masalah yang namanya bully. Orang tua bisa memaparkan pendidikan bullying terhadap anak, memberikan edukasi pendidikan bullying terhadap anak. Karena menurut saya yang sekarang yang terpenting itu adalah bukan anak harus pintar matematika, pintar bahasa Indonesia, tapi yang paling penting itu poin utama adalah pendidikan budi pekerti. Dengan pendidikan budi pekerti mengajarkan adab kepada anak, nanti otomatis akan berpengaruh terhadap akademiknya. Artinya secara otomatis dengan adab yang baik, potensi-potensi yang dimiliki anak itu akan terpengaruh oleh kepribadian yang baik dari anak tersebut. Nah, yang kedua itu mengendalikan stres. Nah, itu dengan cara orang tua bisa mengajak anaknya, keluarganya. Ya, di sini tentunya istri, anak itu kan bisa pergi ke pantai, ke hal-hal positif, berolahraga juga bisa. Jadi kan itu juga bisa untuk menanggulangi yang namanya bullying seperti itu. Kemudian yang tadi saya bilang penggunaan gawai atau gadget. Nah, seringkali kita lihat di zaman sekarang anak itu sudah lumrah dengan gadget. Nah, tentunya orang tua harus bisa mengontrol anaknya itu tuh dia memakai HP itu untuk apa? Apakah untuk hal positif, mencari tentang pelajaran-pelajaran yang diberikan guru di sekolah, atau hal-hal lainnya. Nah, jangan sampai hal-hal negatif itu malah itu yang dicari oleh anak, karena itu lebih menyenangkan daripada belajar. Dan di sana contohnya ada konten-konten porno mungkin. Nah, anak belum di usianya itu harus mengenal itu. Namun di dunia media sosial sekarang, YouTube, Facebook, Instagram dan lain sebagainya, itu kan sudah luar biasa sekali. Dunia-dunia yang jauh pun anak sudah ketahui sekarang. Nah, tentunya beda di masa kita ya, Ibu ya. Penggunaan gadget atau HP itu kan masih jarang. Apalagi sekarang sudah dunia internet. Nah, mungkin dari saya seperti itu, Ibu. Mungkin faktor-faktor lain ada. Nah, cuman kalau dari saya mungkin itu menurut pandangan saya. Ada lagi, Bu? Terima kasih. Sudah cukup Pak Komang. Terima kasih sudah mau saya wawancarai untuk tentang bullyingnya. Sekian Pak Komang, saya terima kasih banyak sekali. Terima kasih, Bu.